Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Baiklah, untuk sesi ini kita akan membahas tentang gizi infeksi, di mana merupakan kelanjutan dari masalah-masalah gizi yang ada di Indonesia. Ini kurikulum vitae saya, Mariana Adriani. Saya bekerja di FKM sebagai dosen. Saya lulus dari Akademi Gizi Jakarta 83, kemudian ambil S1 86 di UNER, S2 juga di Pasca UNER, kemudian S3 tahun 2009. Kemudian saya sempat mengikuti program Academic Researching di Cornell University di Ithaca, New York, USA tahun 2012 dan mendapat penghargaan guru besar tahun 2016. Sampai saat ini saya bekerja sebagai dosen dan sebagai dietitian di RSUA UNER. Baiklah, masalah yang akan saya angkat untuk mengatasi infeksi adalah masalah kekurangan vitamin A. Sebetulnya banyak yang terkaitkan dengan masalah gizi infeksi, yaitu KIP, stunting, masalah-masalah gizi yang terkait dengan vitamin A. Saya angkat kekurangan vitamin A karena tujuan daripada suplementasi vitamin A itu pertama adalah mencegah kebutaan di Indonesia. Kemudian tujuan kedua adalah mengurangi angka infeksi, jadi angka kesakitan balita. Itu tujuan dari suplementasi vitamin A. Makanya saya angkat kekurangan vitamin A ini. Mungkin kalau untuk kebutaan sudah tidak ada ya secara umum di Indonesia, tapi mungkin kalau di pelosok-pelosok masih ada. Tetapi secara garis besar kekurangan vitamin A seperti buta senja, keratomalacia itu sekarang sudah jarang ditemui. Ini yang saya ceritakan tadi, setiap bulan Februari dan Agustus dibagikanlah kapsul biru dan kapsul merah vitamin A dosis tinggi pada anak-anak balita. Nah, manfaatnya menjaga supaya tidak buta dan kesehatan mata, serta meningkatkan daya tahan tubuh, tujuan keduanya. Tetapi, kenyataannya bagaimana? Setelah 30 tahun lebih, 50% dari anak-anak balita tuh ternyata masih rendah kadar serum retinolnya ya. Di bawah 20 mikrogram per desiliter, di bawah anjuran WHO. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa saya angkat masalah ini. Angka-angka balita gizi buruk juga masih tinggi, ya. Di Jawa masih 4,08. Yang paling tinggi di Maluku dan Papua masih 10%, ya. Kemudian angka kematian itu juga masih tinggi. Ya, pada diare, pada pneumonia, kemudian meningitis. Jadi masalah-masalah infeksi ternyata belum dapat dihilangkan begitu ya. Itu yang kita akan, kenapa ini bisa terjadi. Kemudian masalah stunting. Masalah stunting kita lihat di Indonesia ada 5 provinsi yang tinggi. Yang paling tinggi bahkan di Nusa Tenggara Timur paling tinggi. Ya. Berarti masalah stunting masih tinggi. Apakah stunting terkait dengan infeksi? Kita akan lihat lebih dalam lagi. Di Jawa Timur masih ada 6 kabupaten yang stunting. Yang paling tinggi ada di Probolinggo, Sumeneb paling tinggi. Berarti masih ada masalah-masalah seperti itu. Dalam kesehatan masyarakat, kita membahas permasalahan tidak lepas dari segitiga epidemiologi, di mana di dalam segitiga epidemiologi itu kita akan membantu untuk mengupas ya, akar permasalahan dari suatu masalah. Nah, 3 epidemiologi itu adalah lingkungan, agentnya, dan hostnya. Lingkungan itu termasuk lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan biologi. Lingkungan fisik itu terkait dengan perumahan,
apakah perumahannya sudah layak untuk tempat tinggali, ventilasinya, tanahnya, ya, udaranya apakah sudah mengalir dengan baik. Terus kemudian pangan, keterjangkauan pangan itu juga termasuk environment-nya. Keterjangkauan pangannya bagaimana? Sebenarnya kalau masalah lingkungan sosial itu masalah-masalah tabu, masalah agama. Ada makanan-makanan tabu yang dilarang oleh suatu adat. Ada makanan-makanan yang dalam komunitas sosial itu ada yang tidak diperbolehkan. Ada food, ada makanan yang dianggap bernilai tinggi dan seterusnya. Secara biologis mungkin ada tumbuhan-tumbuhan atau binatang-binatang yang mengandung virus atau mikrobakteri gitu ya, yang dianggap virulensinya tinggi. Nah, agen itu adalah bahan-bahan hidupnya gitu ya, misalnya seperti virus yang keganasannya tinggi. Terus kemudian bahan-bahan kimia ya yang mengganggu keamanan tubuh kita. Bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti bahan-bahan pangan yang berasal dari bahan kimia. Hostnya itu daya tahan tubuh kita. Itu bagaimana daya tahan tubuh kita untuk menahan agent tersebut, begitu. Nah, sebelum agent itu masuk dalam tubuh kita, itu kita sebut biasanya dengan prepatogenesis. Setelah agent masuk dalam tubuh kita, itu kita sebut dengan patogenesis. Sebetulnya, pada prepatogenesis itu merupakan deteksi dini. Deteksi dini sebelum seseorang terkena sakit. Ya. Sebetulnya prepatogenesis itu merupakan kondisi awal dari host. Kondisi host itu bagaimana? Misalnya, cukup atau tidak makannya, asupan gizinya bagaimana. Itu deteksi dini sebetulnya. Jadi kalau kita melakukan survei pangan atau survei rumah tangga, ya, itu merupakan deteksi dini sebetulnya. Jadi sebelum virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi survei-survei itu sebetulnya datanya bisa digunakan untuk gambaran hostnya bagaimana. Gitu ya. Karena kalau sudah masuk, nah itu permasalahannya lain. Karena nanti ada beberapa daya tahan tubuh yang akan bekerja. Kalau sudah masuk patogenesis, ini yang masuk adalah bagaimana imun sistem kita bekerja. Nah, imun sistem itu tergantung pada hostnya. Ada beberapa tahapan imun sistem. Ada innate imun system, ada adaptive imun system. Tahap pertama itu pada innate imun system. Misalnya cuci tangan, gitu ya. Cuci tangan itu penting. Kalau nggak rajin cuci tangan, ya kita seperti memasukkan kuman aja melalui mulut kita. Jadi cuci tangan itu penting. Itu daya tahan tubuh pertama. Kemudian mukosa. Kalau tidak dijaga dengan baik, maka dia mudah kering. Kalau dia mudah kering, dia tidak mampu lagi untuk melakukan fungsinya sebagai fagositosis untuk membunuh kuman. Jadi dia ada di mukosa membran, ya, yang innate. Yang adaptif nanti ada dua, ada di piliposit yaitu pada bulu darah, kemudian tiliposit ada jaringan. Jadi ada beberapa tahap. Kalau kita perjelas seperti ini bentuknya nanti. Innate itu ada pada lapisan kulit dan mukus membran, kemudian tandanya ada dia melakukan fagositosis, kemudian menimbulkan panas, ya, ada natural killer cell, kemudian terjadi inflamasi. Ini adalah bukti pertahanan tubuh kita pada tahap awal, pada patogenesis tadi. Nah, sebetulnya kita tidak perlu menunggu patogenesis gitu. Pada prepatogenesis kita harus sudah siap-siap sebetulnya. Nah, pada adaptive immunity atau adaptive defense seseorang, itu tahap kedua.
tahap kedua daya tahan tubuh kita. Ada di humoral immunity, ada di cellular immunity. Nah, sitokan-sitokan apa atau apa saja yang dikeluarkan oleh B-cell, T-cell, dan mucous membran, natural killer cell. Sitokan apa yang dikeluarkan pada waktu dia bekerja? Inilah sitokan-sitokan yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Ini nama-namanya ya. Ini nama-namanya. Kemudian ini adalah kalau unit itu dia bekerja 12 jam. Jadi sebenarnya pada waktu kita terinfeksi, mulai anget-anget ya, inflamasi, terus ada tanda sedikit sumlenget, itu kita harus waspada. Jangan sampai bilang, oh masih sumber kok. Justru sumber itu bukti bahwa unit imuniti kita sedang bekerja. Dan itu hanya berlangsung 12 jam. Nah kalau kita berhasil mengatasi 12 jam supaya tidak sakit itu aman. Jadi tubuh kita tidak sampai mengeluarkan daya tahan tubuh yang tahap kedua. Kasihan nanti ya. Jadi kalau bisa pas sumber kita bantu ya, supaya dia mampu mengusir agen yang masuk dalam tubuhnya. Nah, kalau yang adaptif itu bekerjanya sampai 7 hari. Sesudah 7 hari, nah ini kalau dia mampu bertahan dia sembuh, kalau enggak ya sakitnya berlanjut. Jadi itulah yang terjadi pada waktu kita infeksi. Ini adalah sitokan-sitokan yang dikeluarkan oleh imun sistem kita pada waktu kita terserang infeksi. Misalnya B-cell, misalnya nih ya, B-cell mengeluarkan interleukin 6 dan interleukin 10. Kemudian natural killer cell itu mengeluarkan TNF-alpha. Ya, jadi di sini sudah terlihat ya, siapa saja mau. B-cell juga bisa mengeluarkan interleukin 6 untuk meningkatkan imunoglobulin G. Ya, jadi inilah yang dikeluarkan oleh tubuh kita untuk menyerang agen-agen tadi, menyerang kuman yang sedang masuk dalam tubuh kita. Adaptive immunity tadi kan ada 2 macam, humoral dan selular. Yang humoral itu yang B-cell tadi, yang selular itu yang T-cell tadi. Yang B-cell atau limfosit ini dia bekerjanya pada mikroba ya, jadi dia mengeluarkan imunoglobulin B dan seterusnya. Ini yang seluler yang dari T-cell tadi, dia mengeluarkan berbagai sitokin ya. Ini yang dikeluarkan, dia mengaktifkan makrofag, kemudian mengaktifkan dendrit sel ya. Itu kerjanya T-cell tadi. Oke. Nah ini kita lihat bagaimana kita sekarang, karena kita ingin melihat apa sih dampak dari infeksi itu terhadap pertumbuhan anak-anak kita gitu ya. Kenapa kok infeksi ini kita bahas gitu ya. Kita bahas kenapa. Nah, pada anak-anak itu ada namanya hormon pertumbuhan. Di mana hormon pertumbuhan itu dikeluarkan oleh kelenjar pituitary. Ya, hormon pertumbuhan itu ya berfungsi untuk merangsang semua sel untuk tumbuh gitu ya. Jadi semua sel untuk tumbuh itu di bawah kontrol hormon pertumbuhan tadi. Nah, ada satu lagi yang disebut hormon pertumbuhan untuk tulang panjang yaitu IGF-1. IGF-1 itu khusus untuk pertumbuhan epifisis tulang panjang. Tadi yang saya bagi ya, jadi biar gampang. Ini kalau patogen masuk, kemudian terjadi respon imun
begitu berhasil masuk, dia langsung masuk dalam respon imun, baik innate ataupun yang adaptif tadi. Ini ringkasannya seperti ini. Kenapa kok pada saat anak infeksi itu nafsunya turun gitu ya? Karena ada salah satu sitokin itu TNF-alpha itu yang menutup nafsu makan. Jadi pada waktu anak-anak sakit, TNF-alpha-nya keluar, dia menekan atau membuat tes bud kita itu tertutup gitu ya. Tes bud kita menjadi atrofi tertutup. Sehingga terjadi anoreksia untuk anak-anak ya. Jadi menurunkan anabolisme, meningkatkan katabolisme. Jadi nafsu makannya nggak ada. Itu yang terjadi pada anak. Sehingga nafsu makannya turun pada anak-anak yang terjadi infeksi. Dia nggak mau makan. Apalagi kalau kekurangan zat gizi yang lain. Ini pada waktu infeksi seperti ini kejadian. Sehingga sehingga pada waktu anak-anak tidak mau makan, kan terjadi pemecahan simpanan cadangan makan. Misalnya glukosanya dipecah, lemaknya dipecah, ya. Jadi katabolismenya meningkat. Karena untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan dari sistem kekebalan tubuh kita tadi. Yang terjadi. Dan kalau kita lihat di slide nomor 22 ini gangguannya infeksi pada epifisis tulang panjang. Jadi pada waktu terjadi infeksi, maka sitokin salah satunya adalah TNF-alpha. TNF-alpha itulah nanti yang akan meningkatkan makrofag, ya. Pelepasan enzim proteolitik, mengganggu homeostasin ion kalsium, terjadi influx kalsium, akhirnya terjadi penurunan osteoklas dan membran skeleton. Nah, kegagalan pertumbuhan epifisis tulang panjang. Itulah kenapa stunting nggak selesai-selesai. Kalau hanya diselesaikan dengan masalah-masalah yang lain, nggak selesai. Karena akar permasalahannya tidak diselesaikan dengan baik. Akar permasalahannya apa? Infeksi. Selesaikan infeksi dulu. Karena di infeksi dia merupakan TNF-alpha. TNF-alpha akan menurunkan IGF-1, menutup pembentukan epifisis tulang panjang. Itu yang perlu diperhatikan sebetulnya. Jadi akar permasalahannya bagaimana? Ini waktu itu saya penelitian ya. Jadi anak-anak stunting itu pas distribusi vitamin A dosis tinggi, saya tambahkan zinc. Saya lihat lagi 6 bulan kemudian, saya foto lagi, ternyata pertumbuhannya semakin baik dibandingkan dengan yang tidak diberi zinc. Ya. Nanti kita lihat, mengapa kok bisa begitu ya? Ini juga pertumbuhan sel otak. Pertumbuhan sel otak apabila anak-anak terjadi infeksi sebelum usia 2 tahun kan, pertumbuhan sel otak itu begitu lahir kan 0 sampai 2 tahun. Itu pertumbuhan sel otak. Kalau di tengah-tengah terjadi infeksi, maka pertumbuhannya gagal. Tetapi kalau terjadi infeksi di atas 2 tahun atau 3 tahun, maka sel otaknya terjadi atrofi saja dan bisa diperbaiki dengan perbaikan nutrisi. Ini contoh dari sel-sel otak yang sehat dan tidak sehat. Jadi kita lihat bulat begitu ya, sehingga pendek-pendek gitu ya. Jadi ya nanti besarnya akan terganggu pola pikirnya, ya. Akan terganggu. Pendek-pendek, konsep-konsep yang abstrak dia tidak mampu. Jadi short term. Sehingga mudah dirangsang anarkis, mudah ya jadi tidak berpikir panjang. Contohnya lagi, padahal di Indonesia stuntingnya ada berapa? 37 ya.
Padahal itu awal kehidupan seorang anak. Makanya saya bilang anak-anak itu tidak boleh sakit sampai usia 5 tahun. Kalau belum siap menikah, jangan menikah dulu gitu ya. Jadi harus sehat, siap-siap. Kenapa 5 tahun itu begitu penting gitu ya? Karena 90% itu berkembang saat usia 5 tahun tadi gitu ya. Jadi dia harus tahu gitu ya. Jadi nggak hanya dikasih makan tok, dibiarin enggak. Selain itu, perkembangan otak tidak hanya gizi saja gitu ya. Jadi harus diajak ngomong, dikomunikasi, diajak bermain, itu semakin bagus begitu ya pertumbuhan sel tadi. Yang mencerdaskan otak itu tidak hanya satu faktor, tetapi multifaktor. Jadi meskipun dia tumbuh sempurna tetapi tidak dirangsang apapun, ya dia nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau dia sudah tumbuh sempurna kemudian dirangsang dengan seluruh rangsangan, maka dia akan menjadi manusia yang sejati. Kalau kita lihat dari sini, ya, ini pertumbuhannya paling tinggi pada usia 5 tahun. Pertumbuhan otak bertumbuh di sini. Nanti dia perkembangan intelektualnya sampai 12 tahun. Jadi ini kita harus tahu saat ini sebagai seorang calon ibu gitu ya. Jadi harus tahu. Kasihan nanti kalau anak-anak kita tidak tumbuh menjadi manusia-manusia sejati. Ini saya contoh saja bahwa COVID itu kan salah satu virus yang ganas saat ini, ya. Yang kita belum temukan vaksinnya, bahkan ditemukan salah satu sisinya itu ada salah satu sel yang kita belum tahu siapa dia. Jadi dia mudah mutasi, ya. Mudah mutasi. Begitu virus itu masuk, sitokin yang dikeluarkan oleh tubuh kita semua digerakkan. Ya. Tapi mungkin saking ganasnya dia, virulensnya tinggi, kemudian dia mudah mutasi sehingga sulit bagi tubuh kita untuk mengenali virus tersebut. Sehingga dia begitu mudahnya dia masuk dan merusak sel-sel parunya. Jadi ini tahapannya. Jadi dia sudah bisa masuk, kemudian melakukan inflamasi, kemudian merusak terakhir. Jadi betapa ganasnya dari virus tersebut. Ini COVID juga. Ini saya ceritakan karena saya ingin cerita bahwa kalau paru itu sudah terkena infeksi, maka tubuh kita juga akan mengeluarkan beberapa imun sel aktivitas. Jadi tubuh kita juga berusaha keras mengeluarkan imun cell activation gitu ya. Jadi tubuh kita juga berjuang, jadi nggak diam saja. Tetapi sekali lagi tergantung dari kekuatan imun tubuh kita dan kekuatan virulensi dari COVID tersebut. Gitu ya. Ada yang sembuh, ada yang menjadi semakin parah. Tidak selalu tergantung dari sel tersebut dan daya tubuh individu tersebut bagaimana. Di setiap akhir perkuliahan, selalu saya senang sekali membekali filosofi hidup. Setiap orang harus punya filosofi hidup, entah dari agama manapun, etnis manapun, harus punya pegangan hidup itu, biar dia tenang. Karena ketenangan itu sangat penting untuk daya tahan tubuh kita, untuk menguatkan kualitas dan kuantitas dari sel imun kita. Itu harus punya itu. Gunungan itu biasanya dikeluarkan pada waktu awal cerita wayang
dan akhir cerita wayang atau bergantian cerita. Dari situ manusia harus ingat bahwa dalam kehidupan itu ada awal cerita dan ada akhir cerita. Dan di tengah-tengah kehidupan ada pergantian cerita. Tergantung dari manusia itu sendiri. Karena kita tahu bahwa hidup itu akan ada awal dan ada akhirnya, maka kita harus hati-hati dalam menjalankan kehidupan ini, baik di dalam ucapan, sikap, dan perilaku kita, supaya kita pada akhir kehidupan nanti kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan. Itu adalah filosofi hidup dari gunungan tadi. Supaya kita bisa hidup sehat, selain spiritual condition yang saya tadi ceritakan, mempunyai bekal filosofi hidup, kita juga rajin kontrol makanan yang sehat, jangan yang tidak aman, jangan yang pakai bahan-bahan kimia, ya. Masak sendiri, karena kalau jajan kadang-kadang kita tidak tahu isinya apa, ya. Dan jangan lupa makan buah, minum air putih, ya. Kemudian juga kita punya genetik, ya. Tapi ingat, genetik itu kan akan terangsang apabila lingkungan mempengaruhi untuk merangsang, ya. Mempengaruhi untuk keluar. Kemudian aktivitas fisik, olahraga, istirahat yang baik, ya. Dan lingkungannya, carilah udara-udara yang segar. Ya, jadi di samping kita mempunyai filosofi hidup tadi, ada banyak hal yang perlu diperhatikan supaya kita bisa hidup sehat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Ada satu tugas untuk kalian, bisa dikoordinir oleh PJ-nya, kemudian dikirim ke alamat email. Pertanyaannya satu saja. Sudah selesai perkuliahan ini, apa menurut saudara, mengapa faktor infeksi di Indonesia ini tidak pernah turun, bahkan semakin hari semakin meningkat, baik stunting, gizi buruk, ataupun penyakit-penyakit infeksi lainnya? Menurut saudara, apa penyebabnya? Jangan lupa dikaitkan dengan segitiga epidemiologi, dan jangan lupa dikaitkan pula dengan innate dan adaptive immunity. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.